Ketika sebuah kapal berada di laut, kapal tidak hanya berhadapan dengan bahaya cuaca buruk dan laut yang ganas, tetapi juga ancaman tak terduga lainnya. Dalam konten kali ini, kita akan membahas beberapa tantangan yang dihadapi oleh para pelaut, sistem pertahanan dan keselamatan yang dikembangkan untuk dapat digunakan dalam situasi seperti ini. Salah satu ancaman yang paling sering terjadi pada kapal sipil adalah bajak laut. Tindakan ilegal perampokan bersenjata atau pembajakan di laut yang dilakukan oleh bajak laut dengan cara menjarah kapal atau membajak kapal untuk mendapatkan uang tebusan. Daerah-daerah tertentu telah diidentifikasi sebagai titik-titik rawan perampokan modern karena tingginya lalu lintas tanker minyak dan kapal kargo di sepanjang pantainya. Karena peristiwa ini cukup umum terjadi di lautan, berbagai sistem pertahanan yang dapat diandalkan untuk kapal telah dikembangkan dan diadopsi. Water cannon telah digunakan selama bertahun-tahun untuk mencegah bajak laut mendekati kapal. Jet air yang cukup untuk membanjiri atau menggoyahkan perahu kecil mereka. Bahkan jika mereka dapat mendekati kapal, aliran air yang deras membuat mereka kesulitan untuk naik ke kapal. Efektivitas water cannon dan peran anti pembajakan telah mengembangkan berbagai sistem serupa dengan berbagai kemampuan. Selain itu, berbagai sistem pertahanan terbaik lainnya juga dikerahkan selama serangan bajak laut. Beberapa kapal dipasang dengan perangkat akustik jarak jauh di kapal yang menghasilkan suara bernada tinggi untuk menghindari perompak mendekat. Kapal juga dipagari dengan kawat berduri untuk melindungi kapal agar tidak dinaiki oleh bajak laut. Alat lain yang banyak digunakan untuk keamanan pembajakan adalah flare gun yang ditembakkan ke langit untuk memberi sinyal bahaya. Selain perangkat keras yang bersifat defensif, perangkat lunak digital juga memainkan peran penting dalam perlindungan kapal laut dari ancaman eksternal. International Maritime Security Associates, perusahaan keamanan maritim yang mengembangkan solusi platform persenjataan yang menyediakan intelijen maritim yang penting bagi kapal. Sebaliknya, sistem tempur yang digunakan oleh kapal militer relatif lebih canggih. Sistem ini merupakan kombinasi dari teknologi sensor otonom bersama dengan persenjataan untuk menargetkan ancaman udara atau angkatan laut. Contohnya adalah sistem tempur yang saat ini dipasang di 74 kapal Angkatan Laut AS, di mana rangkaian peperangan elektronik mengumpulkan dan menginterpretasikan sinyal elektronik yang dihasilkan oleh kapal dan pesawat terbang serta sistem persenjataan lainnya. Beberapa kapal Angkatan Laut dilengkapi dengan sistem senjata jarak dekat Phalanx, yang merupakan radar pencariannya untuk mendeteksi lintasan dan menyerang target yang masuk dan memusnahkannya sebelum mencapai kapal. Angkatan Laut AS selalu mencari sistem pertahanan yang lebih canggih. As the cardboard comes out, Pada
Pada tahun 2014, Angkatan Laut AS memasang sistem senjata laser di USS Ponce dan melakukan uji coba lapangan terhadap ancaman asimetris kelas bawah. Proyek lain yang telah lama diuji coba adalah railgun elektromagnetik yang akan menggunakan medan magnet sebagai pengganti bubuk mesiu untuk menembakkan peluru berkecepatan tinggi dalam jarak 100 mil laut. Namun hype dari proyek ini secara bertahap digantikan oleh rudal hypersonic yang dapat melesat sejauh lebih cepat daripada kecepatan suara. Kapal permukaan telah mengadopsi berbagai mekanisme pertahanan kapal selam untuk melindungi diri mereka sendiri. Meskipun mereka mengira mereka tidak rentan terhadap serangan bajak laut, kapal selam dihadapkan pada banyak bahaya mulai dari kebocoran gas, ledakan, tabrakan, dan begitu banyak elemen yang dapat menyebabkan kerusakan. Fitur silumannya adalah pedang bermata dua yang memungkinkan mereka tidak terdeteksi oleh musuh, tetapi juga membuat mereka sulit ditemukan jika mereka membutuhkan bantuan. Jadi, bagaimana mereka mencegah kecelakaan berubah menjadi bencana besar? Kapal selam terdiri dari banyak palka kedap air yang berfungsi sebagai pintu untuk kapal. Demi keselamatan awak kapal, roda pengunci pintu palka tidak dapat dioperasikan saat kapal dalam kondisi terendam. Namun bagasi adalah pintu palka tempat awak kapal selam dapat keluar dari kapal selam dalam keadaan darurat. Namun untuk itu, tekanan di dalam ruang harus sama dengan tekanan laut di luar palka. Oleh karena itu, kru yang mengenakan peralatan keselamatan memasuki ruang melalui palka bawah dan menutupnya. Katup air laut kemudian dibuka untuk membanjiri ruangan, dan setelah benar-benar banjir, para kru memanjat melalui tabung escape satu persatu dan mendorong palka terbuka untuk keluar dari kapal selam. Melindungi kapal dan awaknya dari bahaya yang tak terduga di tengah laut merupakan salah satu tugas paling penting bagi para pelaut. Meskipun demikian, teknologi abad ke-21 dan ranjau laut yang hebat membuat kemajuan yang signifikan terhadap pengembangan sistem pertahanan yang cerdik dan praktis. Dan inilah akhir dari video ini. Tunggu kami di episode berikutnya.